Shalom saudara. Apapun yang terjadi saat ini saudara, mari kita tetap mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari sama-sama katakan, ajar kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati
Tuhan, kami bersyukur dan kami mau siapkan hati kami kalau pada saat pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk memberitakan firman-Mu, untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami jemaat Tuhan, baik kami yang ada di rumah saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dulu kita akan bersama-sama di dalam Paskah ini. Kita akan belajar bersama-sama. Terlebih dulu kita akan berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami kepada Engkau ya Bapa di surga. Dan pada saat ini kami boleh Tuhan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih di balik semua ada satu rencana Tuhan yang sangat indah, kemenangan demi kemenangan Tuhan harus berikan atas kehidupan setiap kami. Urapan-Mu saat ini Tuhan mengurapi kami semua dan kami akan belajar firman-Mu. Biarkan segala sesuatunya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadikan satu peristiwa yang sungguh luar biasa ketika kita belajar bersama-sama untuk kita mengalami pada tahun ini, yaitu dalam Paskah yang sangat berbeda. Tetapi pada saat ini marilah kita akan belajar bersama-sama dengan keadaan dunia yang sedang tidak menentu ini, dunia yang sedang dalam keadaan sedang digoncang. Tetapi mari, hendaklah manusia pada saat ini kita belajar adalah untuk menguasai keadaan. Inilah yang tema yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu menguasai keadaan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop adalah kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat dan kita belajar bersama-sama, menjadikan satu hal kita perlu saat ini untuk kita bersama-sama untuk menguasai keadaan. Di mana kita bisa melihat, saudaraku, dalam keadaan dunia sedang dikoncang. Banyak orang sedang menjadi takut, banyak orang akan menjadi cemas, dan banyak orang di hari-hari ini mengalami
saudaraku, goncangan yang luar biasa. Tetapi mari, bagaimana kita akan bisa mengalami untuk kita dengan kuasa kebangkitan Kristus, supaya kita bisa menguasai keadaan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama ya saudaraku. Marilah, hal yang pertama adalah kita bisa menguasai seluruh keadaan apapun. Di mana menjadikan satu, saudaraku, ayat yang kedua sampai ayat yang seterusnya dikatakan, saudaraku, dengan jelas, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat telah turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, setelah kematian Yesus, para wanita datang untuk membawa rempah-rempah sehingga untuk memberikan penghormatan kepada Yesus. Oleh karenanya pada saat tiba di sana terjadilah gempa bumi yang sangat kuat, menjadikan banyak orang akan menjadi takut. Hari-hari ini, saudaraku, dunia sedang digoncang. Maka kita bisa belajar bersama-sama ketika kita melihat kegoncangan dahsyat yang ini dengan COVID-19 ini. Kegoncangan terjadi, seluruh dunia mengalami hal yang sangat-sangat, saudaraku, menyedihkan. Sehingga oleh karenanya, Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika goncangan terjadi, ada satu maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, saudaraku, dalam goncangan ini orang banyak menjadi takut, menjadi cemas dengan keadaan ekonomi yang saat ini sedang dalam keadaan terpuruk. Orang yang berusaha sedang mengalami, saudaraku, kecemasan, mengalami kekhawatiran. Banyak orang di PHK, banyak sekali, saudaraku, perusahaan-perusahaan tutup, bahkan toko tutup dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saudaraku, goncangan inilah sangat kuat kepada seluruh dunia sehingga perekonomian dunia menjadikan satu sangat amat dirasakan oleh banyak orang. Oleh karenanya, saudaraku, mari kita akan belajar bersama-sama. Hendaklah firman Tuhan mengatakan, saudaraku, mari hendaklah kita belajar bersama-sama untuk menguasai keadaan yang saat ini sedang kita alami. Banyak orang sekarang ini sedang dalam kekhawatiran dan bertanya, kapan selesainya akan COVID-19 ini akan selesai. Sehingga kita bisa melihat banyak orang, saudaraku, saat ini harus benar-benar belajar bersama-sama untuk kita bisa menguasai. Jangan kita gegabah, karena kita tahu, saudaraku, banyak orang tertular hingga menjadikan satu sekalipun, saudaraku, dia adalah sehat tapi dia bisa menulari orang lain. Oleh karenanya, mari kuasai seluruh keadaan yang ada. Ketika di dalam peristiwa kebangkitan Kristus, saudaraku, menjadikan satu kita perlu belajar bersama-sama, menjadikan satu waktu manusia inilah waktu-waktu yang harus manusia itu sadar. Gempa bumi terjadi ketika malaikat Tuhan turun ke atas batu itu, saudaraku, digoncangkan sangat kuat. Sehingga inilah waktunya manusia sadar. Batu ini akhirnya terguling, saudaraku. Batu menjadikan satu yang menghalangi dalam kehidupan kita. Batu ini yang menghalangi di dalam rohani kita. Mungkin batu itu bisa berbicara tentang dosa, bisa berbicara tentang masalah, bisa berbicara tentang persoalan yang mungkin menghalangi. Tetapi, saudaraku, saya tertarik di dalam ayat yang kedua ini, saudaraku. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dan dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saya tertarik dengan satu kata, duduk di atasnya. Banyak orang sekarang ini, saudaraku, tidak bisa menguasai keadaan. Makanya terjadilah banyak orang yang khawatir, takut, cemas, dan lain sebagainya. Terlebih kita bisa melihat masa depan hari-hari ini orang menjadi takut. Karena apa, saudaraku? Sekarang keluarga yang di PHK, keluarga yang mengalami dalam keadaan banyak hal, ekonomi yang sangat sulit, orang akhirnya menjadi takut dan akhirnya tidak bisa menguasai. Oleh karenanya, saudaraku, dalam keadaan saat ini, saya mengajak bagi Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua, mari
Belajarlah seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, lalu duduk di atasnya. Kita harus bisa menguasainya. Bukan kita dikuasai oleh batu itu, tetapi kita harus bisa menguasai keadaan ini. Oleh karenanya saudaraku, mari di hari-hari ini Tuhan mengajarkan kita supaya kita mari andalkan Tuhan sepenuhnya. Harus kita sungguh-sungguh sekarang ini ketika kegoncangan ada, orang menjadi takut. Inilah waktunya orang harus sadar dan kembali kepada jalan Tuhan. Ini waktunya saudaraku, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, marilah ini waktunya kita harus bertobat, meninggalkan dosa, harus meninggalkan hal-hal, mungkin ada hal yang belum beres di dalam kehidupan kita. Kita perlu bereskan itu untuk bisa kita menguasai apapun keadaan yang sedang bergejolak di dunia ini. Oleh karenanya saudaraku, mari kita mau belajar bersama-sama. Jangan sampai sekarang ini saudaraku kita tetap seperti dalam ayat yang keempat mengatakan saudaraku, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Penjaga-penjaga ini adalah orang-orang yang dulu mungkin terlalu sombong. Karena apa saudaraku? Karena dia mungkin mengandalkan kekuatannya, kekuasaannya, dan dia tidak takut dalam segala apapun. Tetapi ketika terjadi goncangan dan terjadi saudaraku gempa yang sangat kuat, maka mereka takut. Dan dikatakan bukan hanya takut saja, tetapi seperti orang-orang mati, tidak berdaya. Oleh karenanya saudaraku, apa yang kita sombongkan di hari-hari ini? Mari kita mau belajar. Hendaklah ini waktunya kita meninggalkan di dalam dosa. Kita meninggalkan perkara-perkara hal-hal yang sombong. Berkata aku yang kuat, aku yang terkaya, aku yang pandai. Semua tidak akan berarti saudaraku. Oleh karenanya mari Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita perlu untuk kita saat ini meninggalkan dosa. Mengarahkan di dalam ayat yang ketiga saudaraku mengatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Betapa penting kehidupan manusia saat ini harus hidup di dalam kekudusan Allah. Harus hidup kita benar-benar datang kepada Tuhan, membereskan hati, membereskan semua saudaraku yang menjadi penghalang-penghalang, menjadi batu-batu ini yang menghalangi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama dalam situasi apapun. Mari perlu kita harus bisa menguasai diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Milikilah kuasa kebangkitan Kristus. Maka kita yakin percaya ketika kita memiliki kuasa kebangkitan itu, ketika kita datang pada Tuhan, sungguh-sungguh kita bertobat, meninggalkan Yesus, meninggalkan dosa, maka kita tahu saudaraku, maka kita akan belajar sungguh-sungguh saudaraku, datang kepada Tuhan dan kita minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tahu saudaraku, maka kita akan menerima kebangkitan, kita menerima kuasa kebangkitan Kristus itu. Hal yang kedua saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Hal yang pertama, mari hendaklah kita memiliki kuasa kebangkitan untuk menguasai keadaan. Yang kedua saudaraku, marilah ini saatnya kita untuk mencari Kristus. Oleh karena saudaraku, di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan saudaraku, menjadikan satu ayat yang ke-5 dan seterusnya, dikatakan akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Bapak Ibu Saudara, mari menjadikan satu, apakah kita rindu pada saat ini untuk dalam keadaan dunia yang sedang seperti ini? Marilah Tuhan mengajarkan kita dalam kegoncangan ini untuk kita saatnya untuk mencari Yesus. Datang kepada Dia, karena Dia adalah satu-satunya yang dapat kita harapkan. Andalkan Dia sungguh-sungguh. Andallah kita punya kerinduan untuk kita datang dan mencari Kristus. Oleh karenanya saudaraku, mari kita perlu sungguh-sungguh hanya menjadikan satu, kita datang kepada Dia. Mengatakan bahwa saat ini mari kita perlu sungguh-sungguh saudaraku untuk kita berlari cepat-cepat untuk kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah saudaraku saat ini kenalilah Dia, siapa Yesus Kristus itu secara pribadi. Hendaklah hari-hari ini kita datang untuk kita merendahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, tidak mampu.
Inilah aku Tuhan, orang berdosa. Inilah aku Tuhan, sudah tidak berdaya. Oleh karenanya inilah waktunya saudaraku, jangan keraskan hatimu ketika firman Allah ini saudara dengar. Hari ini waktunya kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu hanya sekali. Kita tidak tahu kapan akan terjadi. Tetapi selagi waktu masih ada kesempatan, mari carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan merendahkan diri kita, membereskan hidup kita. Mari datang untuk menyembah Dia, datang kepada Dia, memegang. Kita perlu saudaraku memegang erat sungguh, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan lepaskan Dia. Dengan jelas saudaraku, dikatakan ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, hal inilah perlu kita hari-hari terakhir ini. Mari kita datang. Kita tidak tahu kapan saatnya, tetapi mari kita mau belajar. Hari ini firman Tuhan berkata adalah kita mari datang mendekat kepada Kristus. Dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kita datang mencari wajahnya. Begitu datang kepada Tuhan sungguh-sungguh kita lekat kepadanya. Dan dikatakan juga saudaraku, dia memeluk kakinya. Jangan lepaskan dia. Sekalipun keadaan yang sulit, jangan pernah kita melepaskan Kristus. Oleh karenanya sekali Kristus untuk selama-lamanya. Pegang erat terus. Ketika kita memegang erat bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena kita tahu hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Karena dengan kuasa kebangkitan Kristus, maka kita akan bisa duduk di atas batu itu, menguasai dalam keadaan apapun, saudaraku. Mari hari-hari ini perlu kita dekat dengan Tuhan untuk kita datang untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Saudaraku, inilah kita minta Roh Kudus menjadikan satu hal kesempatan yang ada. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, hendaklah kita lari cepat-cepat. Oleh karenanya ayat 8 berkata, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ini waktunya kita jangan tunda lagi. Ini sudah waktunya cepat-cepat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Dengan adanya COVID-19 ini, saudaraku, ini perlu manusia sadar dan cepat-cepat untuk datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, bereskan hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Dia, kenalilah Dia, siapa Dia sebenarnya. Kita memiliki hubungan erat dengan Dia, kita memiliki sungguh-sungguh kedekatan hidup kita dengan Dia, maka kekuatan demi kekuatan akan Tuhan berikan. Maka bukan hanya itu saja, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kehidupan kita yang sungguh-sungguh kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudaraku, mari di dalam menjadikan satu hari terakhir ini, Tuhan mengendaki dalam kehidupan kita di dalam ayat 7 dan 10. Yang ketiga ini adalah mari selesaikan tugas yang Tuhan berikan. Untuk menguasai keadaan ini, mari ini waktunya siarkan, sebarkan berita ini. Ayat 7 mengatakan, dan segala pergi katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia sesungguhnya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 10 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak, Ibu, Saudaraku, menjadi satu hal kita harus, inilah waktunya untuk kita memberitakan firman melalui dari kehidupan kita, perkataan kita. Hendaklah kita segera, saudaraku, jangan berlambat-lambat lagi. Segera kita katakan. Firman Tuhan mengatakan segeralah pergi. Katakanlah kepada murid-muridnya. Katakanlah Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, saudaraku, kalau jika Yesus tidak bangkit, maka percuma, saudaraku, pemberitaan Kristus yang ada. Karena Dia memberikan kemenangan satu tempat, yaitu di mana Yesus ada. Dan kelak orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya di dalam surga. Oleh karena itu, saudaraku, perlu pada saat ini dalam kehidupan kita, saudaraku, kita perlu bersaksi. Mari katakan bahwa Yesus itu hidup.
Sebab dia hidup, ada hari esok. Jangan pernah kita takut. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara hidup kita. Apapun masalah, tantangan, sekalipun tidak mungkin. Tetapi ketika kita memiliki kuasa kebangkitan menguasai keadaan, maka segala sesuatu itu pasti mungkin. Oleh karenanya saudaraku, mari kita perlu bersaksi untuk memperkatakan. Kata-kata ini katakanlah, kita perlu harus mengatakan firman. Kata-kata yang positif di hari-hari ini jangan pernah kita dengan kata-kata yang sia-sia atau dengan kata-kata yang sembrono, saudaraku. Kalau kita memperkatakan kata-kata sembrono, kata-kata yang negatif, kata-kata dusta, saudaraku, ini hal perlu kita pelajari. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Sesuai dengan perkataanmu itu terjadi, saudaraku. Oleh karenanya, perlu di hari-hari ini kita memperkatakan kata firman. Firman ini perlu dikatakan secara apa yang akan kita rindukan. Kata-kata positif ini perlu, saudaraku. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari janganlah kau takut ketika engkau hidup sungguh satu dengan Tuhan. Hidup engkau merasakan lekat dengan Tuhan. Ketika kita tahu, saudaraku, ketika kita dekat bersama dengan Dia, kita bisa memeluk Dia, memiliki hubungan erat dengan Dia, kita melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, saudaraku, maka ketakutan itu dia akan terjadi. Karena 365 kali dalam satu tahun Tuhan berkata, begitu kita bangun, Dia berkata, jangan takut, sebab Immanuel, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, saudaraku, mari perlu hari-hari ini kita segera bersaksi kepada semua orang, katakan Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, perlu kita memperkatakan kata-kata yang positif. Jangan pernah kita katakan kata negatif. Kata positif ini sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang kita katakan, apa yang kita imani, terjadilah itu pada kita. Di dalam masa sulit ini, mari perlu kita belajar untuk memperkatakan firman, iman dengan sungguh-sungguh. Maka tunggu waktunya Tuhan. Ketika kita memperkatakan sungguh-sungguh, pasti itu terjadi atas kehidupan kita. Oleh karena, saudaraku, mari 3 hal yang kita sudah belajar. Di dalam kita menguasai dalam keadaan ini, kita memiliki kuasa kebangkitan Kristus, maka kita bisa menguasai keadaan. Yang kedua, saudaraku, kita perlu belajar bersama-sama adalah mari ini saatnya kita mencari Kristus lebih dekat dengan Dia. Mari sembah Dia, datang kepada Dia sungguh-sungguh, saudaraku. Jangan tunda waktu-waktu yang ada kesempatan ini, tapi biarlah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, menyembah Dia, melekatlah kepada Dia. Kenalilah siapa Yesus Kristus itu sebenarnya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, saudaraku, hal yang ketiga, mari selesaikan tugas yang Tuhan berikan. Apapun talenta saudara sudah terima dari Tuhan, dalam oleh kasih karunia yang Tuhan berikan, mari jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Semua gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melakukan ini, saudaraku, mari perlu kita memperkatakan kata-kata firman, yaitu kata-kata yang positif. Keadaan apapun, sesulit apapun, katakan, aku tidak sulit karena Tuhan akan membuka jalan bagi hidup kita. Tuhan akan menolong kita dan semuanya. Katakan secara positif. Apa yang kita katakan pasti terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, pada saat hari ini kita belajar bersama-sama. Biarkan dengan kebangkitan Kristus, Dia membawa harapan, membawa pengharapan yang luar biasa. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus membawa kemenangan demi kemenangan bagi hidup kita. Asal kita mau, saudaraku, 3 hal yang sudah kita pelajari. Marilah segala sesuatunya Tuhan biarkan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara sekian dalam firman Allah menjadikan satu perenungan bagi kita. Inilah waktunya kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar 3 hal firman-Mu. Biarkan segala sesuatunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Kau nyatakan atas kami. Berkati kami semua Tuhan, umat-Mu, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarkan firman-Mu Tuhan menguatkan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengatasi segala setiap apapun Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, bersama dengan Kau kami melakukan perkara-perkara luar biasa, dan di dalam Kau tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Pada saat jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Dan apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil, menjadi beruntung, dan selalu diberkati dalam berkelimpahan. Biarlah rahmat damai sejahtera Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.